selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Saya berharap, kakak-kakak semua berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, dan sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita mau yel-yel lagi biar kita lebih semangat. Laskar Kristus, siap! Laskar Kristus, siap! Laskar Kristus, siap! Kalau kita sudah siap, berarti kita mau beri yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan kita. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik. Amin, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
pagi hari ini Tuhan. Meskipun keadaan yang terbatas Bapa, meskipun kami dalam ibadah online Tuhan, tapi nggak mengurangi sukacita kami di dalam Engkau Bapa, karena kami tahu kasih setiamu teramat besar dalam kehidupan kami Bapa. Sebelum kami mulai Tuhan ibadah sekolah minggu ini Tuhan, Engkau mengurapi kami semua Bapa, mengurapi anak-anak Tuhan, mengurapi anak-anak Tuhan yang ada di rumah Bapa, yang mengikuti ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika pujian kami dinaikkan di hadapan-Mu, maka kuasa Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengurapi ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat memuji Tuhan pastinya, amin. Yuk kita mau gerakan tubuh kita mau gerakan tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Tapi kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Goyang
Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik hanya bagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Kristus KPV pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, gak ada yang mana lagi, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami telah memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati guru kami Tuhan yang membawakan firman-Mu Bapa. Buka hati kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan dan firman-Mu dapat tertanam di hati kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini Cici Eca akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kisah Tuhan Yesus. Adik-adik ingat gak apa saja sih mujizat yang Tuhan Yesus pernah lakukan ketika Tuhan Yesus masih di dunia ini? Coba adik-adik ingat-ingat di rumah. Apa aja ya yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan?
Misalnya dulu Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit. Dia pernah menyembuhkan orang yang buta lalu bisa melihat lagi. Orang yang lumpuh dia bisa berjalan lagi adik-adik. Nah, begitu besar kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah memberi makan adik-adik. Memberi makan begitu banyak orang ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. Coba adik-adik tebak ada berapa orang yang Tuhan Yesus beri makan? 1, 2, itu mah sedikit ya adik-adik. Kalau jumlah yang banyak itu benar-benar harus banyak. Ribuan adik-adik. Jadi Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Wah, luar biasa adik-adik ya, begitu banyak. 5.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit adik-adik. Jumlah yang sangat banyak. Mungkin kalau di dalam kehidupan sekarang memenuhi stadion Pahoman adik-adik yang penuh banget stadion orang yang menonton bola. Mungkin sebanyak itu adik-adik Tuhan Yesus memberi makan. Nah adik-adik mau tahu gimana caranya Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang? Yuk simak video berikut ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah adik-adik sudah melihat videonya bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan adik-adik. Luar biasa adik-adik ya, Tuhan Yesus memperbanyak roti-roti dan ikan-ikan tersebut sehingga mampu memberi makan seluruh orang yang datang pada saat itu. 5.000 orang itu adalah hanya laki-laki saja adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan adik-adik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas
belas kasihan adik-adik. Dia tidak akan tega melihat orang-orang yang sudah datang berbondong-bondong mendengarkan firman Tuhan, tapi pulang dengan perut yang lapar. Padahal adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sudah bilang, "Guru, gimana ini? Gak ada makanan," gitu kan? "Gimana caranya kita mau kasih makan mereka?" Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Coba cari dulu apa yang bisa didapatkan saat itu. Mungkin kalau menurut pemikiran manusia adik-adik, itu adalah hal yang mustahil adik-adik. Gak mungkin kita lagi asik-asik mengajar, ya kan? Lalu ada orang banyak dan kita harus memberi mereka makan dengan apa? Tapi adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia mampu melakukan segala perkara, bahkan perkara yang mustahil sekalipun. Begitulah kehebatan Tuhan kita. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus begitu baik, maka Dia mampu memberikan makan 5.000 orang tersebut. Nah adik-adik, di sini kita mau melihat bahwa adik-adik, kebaikan Tuhan Yesus itu bisa kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita adik-adik. Kita masih ada hingga saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Adik-adik masih bisa bangun pagi ini, membuka mata adik-adik, masih bisa makan, masih bisa beribadah sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu contoh kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Maka adik-adik patut bersyukur. Nah adik-adik, ada hal yang sangat menarik. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ini mempunyai gaya hidup yang luar biasa, yaitu gaya hidup berdoa. Yuk adik-adik, kita membuka di Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, mau Alkitab elektronik maupun Alkitab dalam bentuk buku, yuk kita sama-sama buka. Ini adalah ayat terpendek adik-adik di Alkitab. Jadi adik-adik pasti sudah sering banget mendengar ayat ini. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang udah ketemu katakan yes. Yes. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Nah adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap berdoa adik-adik. Adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat suka berdoa adik-adik. Bahkan sebelum Tuhan Yesus melakukan aktivitasnya sepanjang hari, Tuhan Yesus pasti berdoa terlebih dahulu. Buat apa adik-adik? Tuhan Yesus mau minta tuntunan Bapa dalam hidupnya menjalani sepanjang hari ini. Begitu juga setelah dia menyelesaikan aktivitasnya, Tuhan Yesus pun dia akan kembali berdoa. Nah adik-adik, kita bisa menerapkan gaya hidup Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita masih kecil ya kan, itu tidak menghalangi kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan adik-adik. Kita harus rajin berdoa seperti Tuhan Yesus. Ketika adik-adik bangun pagi hari, ketika adik-adik membuka mata, seharusnya hal pertama yang adik-adik lakukan adalah berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada adik-adik. Begitu juga sebelum adik-adik tidur, setelah melakukan aktivitas, setelah sekolah, mengerjakan PR, mungkin bermain sepanjang hari, adik-adik juga berdoa kepada Tuhan, bilang terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Lalu adik-adik bisa tidur. Nah adik-adik, ayo mari kita mau terapkan gaya hidup seperti gaya hidup Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik kita harus berdoa? Karena adik-adik Tuhan Yesus baik adik-adik dalam kehidupan kita. Kalau pada zaman dahulu dia tadi memberi makan 5.000 orang, ya kan? Kebaikannya menolong orang-orang yang kelaparan. Bahkan kebaikan Tuhan juga masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Adik-adik masih bisa sekolah di rumah, masih bisa ketemu mama papa, masih bisa makan, minum, bermain. Itu semua contoh kebaikan Tuhan yang adik-adik patut syukuri dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Waktu sekolah minggu offline, banyak sekali
adik-adik sekolah minggu ya, Cici ajar, Ci, kenapa sih kita harus berdoa? Mereka bertanya seperti itu. Gimana sih berdoa? Aku takut, nggak bisa, nggak ngerti gimana caranya berdoa. Nggak apa-apa adik-adik, kadang kita bingung ya kan, gimana ya caranya harus berdoa? Apa ya yang harus aku katakan kepada Tuhan dalam kita berdoa? Itu hal yang wajar adik-adik. Tapi adik-adik Cici punya cara. Kita mau belajar bareng-bareng, Cici juga menerapkan ini dalam kehidupan Cici sehari-hari. Caranya itu gampang banget adik-adik. Kita bisa berdoa seperti ini. Coba adik-adik ulurkan tangannya. Seperti ini. Nah, dalam tangan kita itu ada 5 jari ya. Kalau tangan terdiri dari 5 jari, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ya kan, ada 5. Ya kan? Nah, adik-adik coba jempol, ini adalah ibu jari. Kalau adik-adik seperti ini, lihat adik-adik ya. Adik-adik seperti ini tuh tandanya apa? Kita memberi pujian ya kan? Kalau misalnya adik-adik sudah selesai ulangan, sudah selesai ujian, dapat nilai yang bagus pasti dipuji. Hebat kamu, nilai kamu bagus. Atau misalnya adik-adik mau lihat temannya ada yang cantik atau ganteng, ih kamu ganteng, kita pasti memberikan ibu jari kita. Nah, dalam hal kita berdoa adik-adik, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah apa? Memuji Tuhan kita adik-adik. Kita bisa memuji Dia, kita bisa mengagungkan Tuhan, kita bisa katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus Raja, Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Dia Allah yang hebat. Adik-adik bisa memuji kebesaran Tuhan. Ya adik-adik. Lalu yang kedua, jari telunjuk. Coba adik-adik angkat tangannya, tunjuk jarinya. Nah adik-adik, jari telunjuk ini menggambarkan kita untuk apa? Untuk terus mengucap syukur, melihat ke atas kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Contohnya tadi, adik-adik masih bisa belajar, sekolah, semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan hujan, membasahi bumi ini, ya kan? Atau banyak hal lainnya, adik-adik bisa mengucap syukur, ya kan? Lalu adik-adik jari tengah ini yang paling tinggi ya adik-adik di antara jari-jari lainnya ya kan. Nah jari tengah yang paling tinggi ini mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Di bukit Golgota yang tinggi sana Tuhan Yesus kita, Allah kita disalib. Dia korbankan dirinya untuk apa adik-adik? Menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik dalam berdoa juga kita bisa apa? Kita bisa datang sama Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita. Kita meminta ampun, Tuhan, ampunin kalau misalnya hari ini aku tadi marah-marah sama mama, ya kan? Aku ngelawan mama gitu kan, aku nggak mau lakuin tugas yang mama berikan, atau aku males-malesan Tuhan hari ini belajarnya, aku minta ampun. Itu bisa adik-adik lakukan dalam berdoa. Lalu ada jari manis. Nah jari manis itu biasanya dilambangkan dengan hubungan kasih adik-adik. Kalau misalnya ada orang-orang yang menikah ya kan, dia akan memasangkan cincinnya pada jari yang manis ini. Ya kan, ini menandakan hubungan kasih kita kepada sesama kita adik-adik. Dalam kita berdoa kita bisa apa? Kita bisa mendoakan orang lain, mendoakan keluarga kita, teman-teman kita yang mungkin sedang sakit atau sedang kesusahan. Kita bisa bawa mereka dalam doa. Nah yang terakhir adik-adik, yang paling kecil, yang paling mungil jari kita ada jari kelingking. Jari kelingking ini menandakan diri kita, menandakan kita. Nah adik-adik dalam kita berdoa kita juga bisa apa? Kita juga bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan adik-adik. Kita bisa bercerita sama Tuhan, Tuhan hari ini aku gini loh, hari ini aku dapat ini, aku dapat itu. Kita bisa cerita apapun sama Tuhan Yesus. Dia Allah yang mau mendengarkan kita. Mudah kan adik-adik? Tidak ada susahnya untuk kita berdoa, karena Tuhan Yesus tuh sangat rindu adik-adik untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan kita. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adik-adik. Coba ingat lagi, jari jempol tadi yang pertama gimana? Yang pertama adalah kita bisa memuji Tuhan, membesarkan Tuhan.
jari telunjuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jari ketiga, jari tengah, yaitu kita bisa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita bisa mendoakan orang lain. Dan yang kelima, kita bisa apa? Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan dalam kita berdoa. Apapun yang adik-adik mau sampaikan kepada Tuhan, pujian, penyembahan, pengagungan adik-adik, bahkan cerita-cerita adik-adik, Tuhan Yesus mau dengar. Karena Tuhan Yesus mau punya hubungan yang dekat dengan adik-adik. Yuk adik-adik, mulai saat ini kita mau terapkan gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Kita mau jadikan berdoa itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Semoga firman Tuhan bisa memberkati adik-adik dan adik-adik bisa menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita tutup dalam doa firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada Tuhan hingga saat ini, semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan Tuhan firman-Mu, biarlah Tuhan kayak mau jadikan gaya hidup berdoa menjadi gaya hidup kami Bapa sehari-hari. Tolong anak-anak sekolah minggu Bapak, ingatkan mereka Tuhan untuk mereka rajin berdoa, rajin mengucap syukur kepada Engkau, bahkan rajin membaca firman-Mu, agar mereka bisa punya hubungan yang intim, punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Walaupun mereka tidak bisa sekolah minggu secara offline, tapi mereka bisa mengalami Engkau, merasakan hadirat-Mu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, biarlah Kau berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, yang memusrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.